bahwa Allah itu penuh kasih. Allah itu luar biasa. Saya bilang tidak perlu penglihatan. Karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang membaca Alkitab pasti. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Mengucap syukur, semua kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah belajar tentang pengajar sesat, ya, pengajar sesat. Kita lihat dulu ayatnya, tetapi kita tidak baca lagi karena kemarin sudah kita baca, ya. Nah, itu di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 14 mulai. Kita baca judulnya aja dulu supaya lebih pasti. Ayat 14 mulai, tapi nanti kita baca ayat yang berikutnya ini. Karena ini kemarin udah kita baca sih, ya. Tetapi kita baca khusus nanti ayat 17-nya aja. Oke. Kita baca dulu judulnya. 1 2 3. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ya, jadi ada nasihat ya dalam menghadapi pengajar sesat. Artinya sampai detik ini, dari dulu sampai sekarang, zaman sebelum Masehi dan sesudah Masehi, selalu ada pengajar sesat ini. Ya. Nah, pengajar sesat ini adalah pekerjaan iblis. Ya, pekerjaan iblis. Nah, salah satu pengajar sesatnya, ya, yang dicatat dalam Alkitab, yang tidak tercatat lebih banyak lagi. Ya, salah satu yang tercatat dalam Alkitab yaitu pada ayat 17-nya. Nah, coba kita baca lagi ayat 17-nya. Oke, sudah dapat? 1 2 3. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Filetus. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca terus ayat 18-nya, apa itu pengajaran yang sesat yang dilakukan oleh Hymenaeus itu, ya, dan Filetus itu, ya. Ayat 18-nya 1 2 3. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebaikan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Apa yang dikatakan si Hymenaeus itu dan Filetus itu? Bahwa dia katakan Hymenaeus ini dan Filetus ini mengatakan bahwa kebangkitan sudah berlangsung. Kebangkitan sudah berlangsung. Sudah berlangsung belum kebangkitan? Kenapa bilang belum? Ini. Jadi Anda masih gampang disesatkan. Ya kan? Kenapa gampang disesatkan? Ya sudah pasti karena tidak mengerti firman Tuhan. Nah, kalau saya yang mengajarkan sesat di sini, ya udah gawat Anda. Betul enggak? Ya kan? Makanya kenapa seksi Jehovah itu dikatakan sesat? Karena dia menyimpang dari kebenaran. Apa menyimpangnya? Menyimpangnya salah satu dikatakan bahwa di kerajaan surga itu hanya ada 144.000 orang. Selebihnya dimusnahkan. Berapa penduduk bumi? 7 miliar. Itu zaman sekarang. Yang udah meninggal lebih banyak. Ya kan? Ini salah satu kesesatan seksi Jehovah. Dikatakan
12.000 lah satu suku bangsa Israel. Kali 12, 144.000. Ini benar enggak nih? Ya, kalau untuk semua orang itu enggak benar. Tapi kalau ada 144.000 aja orang bertobat yang percaya kepada Yesus di tengah-tengah bangsa Israel itu, 144.000 aja selesai dunia ini. Artinya sampai detik ini tidak ada 144.000 pun yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Belum ada. Penduduk Israel hanya 1 juta. Ya. Nah itu. Nah, salah satu Himenius ini dan Philetus ini mengatakan bahwa kebangkitan sudah berlangsung. Kebangkitan itu belum ada, saudara-saudara. Wah, bingung ya? Yang sudah mengerti ini ayatnya di dalam Matius pasal 27 ayat 51 sampai 53 itu mungkin makin bingung Anda. Ya, selamat bingung lah. Ya kan? Karena di dalam Matius pasal 27 ayat 51 sampai 53 itu mengatakan kebangkitan itu sudah ada. Ya. Tetapi ingat ini saudara-saudara, itu kan kebangkitannya yang di Matius pasal 27 ayat 51 sampai 53 itu kebangkitan orang kudus Tuhan dan mengantarkannya masuk. Hah? Kok enak aja masuk surga? Mengantarkannya masuk Firdaus. Iya, bukan surga. Surganya belum ada ya. Firdaus. Nah, tetapi bukan kebangkitan itu maksudnya. Kebangkitan yang dimaksud oleh Philetus ini itu kebangkitan yang terjadi pada akhir zaman. Ya, akhir zaman itu sudah atau belum sekarang? Belum. Nah, yang dimaksudkan adalah akhir zaman. Nah, ini yang kesesatannya Philetus ini. Ya. Nah, kita yang dikasih Tuhan, nanti kita bangkit kembali dari Firdaus. Nah, kuburan kita, ya kuburan itu, semua tulang-tulang kita akan bersatu lagi, walaupun sudah jadi abu, jadi tanah, nggak ada masalah bagi Tuhan. Dan itu akan bersatu lagi. Lalu Tuhan menjadikan tulang-tulang kita itu, daging kita itu menjadi daging kemuliaan yang bisa menembus dinding, tidak dibatasi oleh waktu dan hidup kekal. Halo, kok bingung nih? Ini jangan-jangan iblis yang ngomong ini. Bingung aja kalian, bingung aja semua katanya. Kira-kira apa gitu ya? Enggak ya? Oh enggak ya? Jadi ngerti yang saya maksud ini. Nah, jadi salah satu ajaran Philetus ini ajaran yang diajarkan oleh siapa tadi? Miletus, ya. Itu mengatakan bahwa kebangkitan itu sedang berlangsung. Artinya ini sudah pasti belum berlangsung. Coba kita lihat ayatnya ini ya. Ayatnya ini di dalam 1 Tesalonika maksud saya, pasal 4-nya. Udah, ayo kita baca dulu mulai dari ayat yang ke-13 itu. Ini sangat penting bagi kita saudara-saudara, ya. Saya baca ayat 13, saudara baca 14 begitu sampai ayat 18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
di sini apa yang dikatakan bagi orang yang meninggal? Akan dikumpulkan. Betul ya? Dikumpulkannya di mana? Nah, orang percaya di Firdaus. Orang yang tidak percaya di mana? Hades atau kerajaan maut atau Seol. Oke, terus ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu akan berseru dan sangkakala akan bunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Apa yang katanya di situ? Nah, Yesus turun dalam arti kedatangan yang kedua kali. Baru orang mati berarti orang mati belum iya itu. Jadi datang si Filetus bilang orang mati sudah sedang berlangsung kebangkitannya, sesat. Ya, makanya saya bilang kesesatan sesi Jehovah lagi apa? Ya, kesesatan sesi Jehovah yang lain tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sesi Jehovah mengakui Yesus itu adalah Nabi, tidak lebih dari itu. Manusia yang baik katanya. Sesat dia. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya kan? Yesus adalah anak manusia. Yesus itu adalah manusia. Yesus itu adalah guru. Yesus itu adalah nabi. Yesus itu adalah imam besar. Jadi semua digenapi dalam pribadi Yesus. Ya. Nah, jadi sudah jelas ya, kebangkitan itu belum ada. Jadi apa yang terjadi pada kebangkitan pada Matius pasal 27 ayat yang ke-51 sampai 53 itu, di situ kebangkitan orang-orang kudus Tuhan, tapi bukan kebangkitan tubuh. Ya. Nanti kalau Anda mau tahu tentang kebangkitan tubuh, itu baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 itu. Satu pasal itu aja dibaca. Pelan-pelan baca. Kalau Anda nggak pelan-pelan bacanya nggak akan ngerti. Ya kan? Di situ ada kebangkitan Kristus, lalu ada kebangkitan kita, lalu dikatakan ada kebangkitan tubuh. Ya. Nah, itu salah satunya pengajar-pengajar sesat tadi, saudara-saudara. Nah, sekarang akhir zaman ini banyak sekali pengajar-pengajar yang sesat itu. Minggu yang lalu saya sudah katakan. Ya. Minggu yang lalu saya sudah bilang, gerejanya pun sudah saya bilang. Tidak perlu saya ulang lagi. Nah, banyak orang yang menjadi anggota jemaatnya. Banyak. Sekian ribu itulah yang orang sudah disesatkan. Pendetanya kaya raya. Karena semuanya jemaatnya itu memberikan lebih luar biasa. Kaya raya. Makanya pada waktu pendeta itu pergi khotbah hari Minggu ke beberapa tempat, dia begitu dikawal. Dikawal, yang mengawal saudara tahu enggak? Jenderal. Jenderal yang mengawalnya. Bukan satu, dua kiri kanannya. Lalu disuruhnya umat itu berdiri mengelilingi lapangan yang luas itu. Lalu dia berjalan. Dia katakan, "Oh, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu." Saudara-saudara tahu, kereta yang membawa dia itu ditaruhin orang, amplop, emas, cincin, permata, dan lain sebagainya. Sampai keretanya itu penuh, saudara-saudara. Penuh. Sebenarnya saya iri juga sih. Iya kan? Iya. Kenapa iri? Karena kantongin aja nggak penuh. Iya kan? Itu keretanya penuh
Aduh, tapi tidak apa-apalah saya pikir ya. Iya. Sampai penuh. Lalu ada lagi yang banyak yang menciumi jubahnya. Ya. Malah sekarang ini katanya saya dengar orang sujud menyembah, menciumi kakinya. Ya. Kalau tadi aku seperti itu, ku bikin kakiku kudisan. Biar tahu kau, ku pikirkan. Iya. Ini saudara-saudara, penyesatan ini di akhir zaman ini luar biasa. Akhir zaman. Makanya saya bilang, hati-hati saudara-saudara. Banyak orang sekarang ini mengaku-ngaku pendoa, enggak? Betul enggak? Aku sudah punya penglihatan. Aku melihat begini. Nah, coba kita lihat dulu satu ayat ya tentang penglihatan ini, supaya saudara juga jangan sesat deh. Ya, Kolose 2 ayat 18 itu. Ayo baca dulu. Baca sama-sama aja. Udah dapat? 1, 2, 3. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura meletakkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang kepada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, perhatikan saudara-saudara. Dia katakan banyak orang yang beribadah pada malaikat. Nah, nanti dalam Alkitab, saudara baca Alkitab, kalau memang itu malaikat, dia menyembah kepada Tuhan. Ya, baca nanti. Kalau orang itu atau walaupun bahasanya malaikat Tuhan, tapi mau disembah, itu bukan malaikat. Itulah Tuhan. Ya. Nah, yang paling parahnya banyak orang berkanjang pada penglihatan. Ini yang ngeri saudara-saudara. Penglihatan. Hati-hati dengan tim doa. Ya, hati-hati ya. Ngaku-ngaku sebagai pendoa. Ini tolong garis bawahi di Alkitab Anda dan tolong dihafal. Kalau Anda ketemu dengan orang seperti itu, ya terserah Anda, ya kan? Jadi jangan kita berkanjang pada penglihatan. Nah, boleh kita ada penglihatan, tapi bukan berkanjang. Tahu artinya berkanjang? Berkanjang itu artinya mengutamakan penglihatan atau terikat pada penglihatan. Ya. Nah, iblis bisa nggak buat penglihatan? Sangat bisa. Makanya perlu hati-hati saudara-saudara. Ya, kemarin saya sudah bilang kan, ada seorang pendeta tiap kali dia berdoa di rumah manapun, dimanapun, kapanpun, selalu ada sumur tua. Saudara-saudara, ngeri. Makanya penyesat-penyesat itu dari dulu juga sudah sampai sekarang ada. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2. Mulai dari ayat 1. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Terus saya 2. Nah, perhatikan saudara-saudara. Jadi guru-guru palsu ini, nabi-nabi palsu ini, inilah yang mengutamakan dan berkanjang pada penglihatan-penglihatan tadi. Nah, pada saat dia punya penglihatan, dia mengatakan bahwa dirinya itu lebih rohani dari diri Anda. Ya. Nah, lalu dalam penglihatan itu, dia itu pertama menghujat jalan Allah, menghujat kebenaran.
Nah, ini saudara-saudara yang mengerikan. Ya, jadi pengajar-pengajar sesat ini ya harus kita tolak di dalam nama Yesus dan jangan terpengaruh. Nah, saudara-saudara, makanya tadi saya bilang gereja yang sesat tadi pengikutnya banyak sekali. Banyak. Ya. Nah, jadi mereka pasti membela pendetanya bahwa mereka tidak tersesat. Tapi kalau diselidiki Alkitab dengan baik, dengan benar, sudah pasti mereka tersesat. Ya. Jadi itu perlunya kita mengetahui pengajar-pengajar sesat ini. Coba kita baca seterusnya sampai ayat 6. Ya. Mulai terus ayat ketiga. Dan karena serapannya berupa hal itu akan ada saudara dan dari kamu dengan mereka. Tetapi untuk membuat mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan terjadi. Nah, sebentar. Jadi apa yang dikatakannya di situ? Cerita-cerita isapan jempol. Artinya apa? Bohong. Iya, kebohongan. Makanya Yahya Waloni, aku rektor. Dosen pun dia nggak laku. Datang lagi Imam Samudra, aku orang cerdas. Aturannya waktu kuliah itu 4 tahun, saya selesaikan 2 tahun. Lalu kuliah lagi 3 tahun, saya selesaikan 1,5 tahun. Saya S3 dari Vatikan. S3 Vatikan dari mana? Ini kebohongan, saudara-saudara. Umat ini sekarang ini lebih suka terhadap berita bohong daripada kebenaran. Bahaya. Malah ada istilah orang karo. Tahu apa istilah orang karo? Ulah kata tuhu, tapi kata itu kugakal siakap tenteng bagaimana kalak. Ya habis kita. Ya kan? Nah, ingat saudara-saudara, yang berkata bohong ini, isapan jempol ini, Tuhan sudah bilang hukuman sudah ada bagi mereka. Hukum di dunia dan hukum di akhirat pasti mereka tuai. Ya. Terus ayat berikutnya. Ayat 4. Nah, saya tanya saudara-saudara, tahu berapa malaikat yang diseret oleh setan? Berapa malaikat yang diseret oleh Lucifer menjadi setan? Tahu jumlahnya berapa? Sepertiga dari malaikat. Berapa itu? Kita ada nggak setannya ini? Loh, ini serius ini. Jadi gini saudara-saudara, ingat ini ya. Ada satu setan dan berapa malaikat dalam satu orang? Berlaksa-laksa. Ya, nantilah kita cari ayatnya ya. Tapi perhatikan, dalam satu manusia ada 3 malaikat pendamping, ya, atau 3 malaikat penolong dan 1 setan. Nah, persoalannya saudara-saudara, kenapa setannya bisa menang? Nah, ini perhatikan ya. Ini harus kita tahu dan dengan jelas ini. Malaikat yang mendampingi kita, dia berada di belakang. Tidak pernah berada di depan. Ya, bisa paham ya? Nah, setan itu berada di depan.
Makanya dia bikin kita kayak layang-layang. Ulur katanya kan, tarik lagi, ya itu kayak layang kita. Makanya kita lebih gampang setan mengendalikan kita daripada malaikat. Karena malaikat itu tidak kita nampak, tapi setan sedikit aja orang lain marah, setan kau kita bilang kan. Kan nggak pernah kita bikin orang yang di belakang kita, setan kau kita bilang, mana pernah. Itu. Iya, makanya saudara, kalau ada orang yang mengecewakan Anda, jangan cepat-cepat bilang setan kau. Iya kan? Nah itu, setan itu di depan. Jadi dia tuntun kita, makanya lebih gampang setan itu mempengaruhi kita daripada malaikat yang mempengaruhinya. Nah, lalu ada kebenaran di sini, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang membuat setan itu tidak berdaya. Amin. Itu. Jadi ini udah paham ini ya. Jadi setan itu berada di mana? Depan. Malaikat di belakang, bukan kiri kanan kita. Bukan. Tapi malaikat itu kapanpun, dimanapun, saat kapanpun siap selalu menolong. Makanya saudara-saudara, ada malaikat yang bisa menolong Anda. Amin. Jadi jangan pernah takut. Apa yang persoalan Anda yang paling heboh rupanya? Di hadapan Tuhan itu kecil. Besar pun persoalan Anda, itu menurut Anda aja. Tapi kecil di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan itu sering ngajak Anda sebenarnya. Loh iya serius. Tuhan tuh bilang, kau baru kecil aja pun persoalanmu udah kayak gini katanya. Ayo bilang semua kita ini. Persoalan saya kecil, bilang. Persoalan saya kecil. Amin. Iya. Aku aja yang membesarkannya, bilang lagi. Bilang lagi maksudnya. Ulang ya. Persoalan saya kecil. Aku aja yang membesarkannya. Iya, jangan besar-besarkan. Pikiran Anda itu yang selalu membuat persoalan besar. Sebenarnya ya kecil lah. Iya. Anda tidak bekerja, itu kan dibesar-besarkan. Sebenarnya kan pekerjaan itu di mana aja kan bisa. Lalu apa lagi persoalan Anda ya? Iya. Dulu pun gak kerjanya. Apa Anda kerja waktu umur 11 tahun? Masih makan dah? Ya udah, makannya. Saya pelihara anjing ini. 3 ekor lagi sekarang. Iya kan? Mereka tinggal diam aja kok. Diam aja. Lalu ada satu yang besar itu, katanya kok udah lapar dia itu. Tinggal katanya, coba sih kita kasih makan. Coba. Anjing aja kasih makan deh. Ini kita yang selalu kita lakukan. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Di mana istimewanya? Iya kan? Anda menjadi makhluk ciptaan yang istimewa kalau Anda bisa mengalahkan persoalan Anda. Amin. Ini persoalannya aja. Tuhan, lemah sekali aku Tuhan. Lalu saya bilang, kenapa kau lemah? Karena stres. Aduh, saudara-saudara ingat itu, saya bilang ini, janganlah stres. Amin. Jangan stres. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa. Pada waktu kamu menghadapi pencobaan, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Amin. Itu harus tahu kita itu. Sekarang bilanglah pada diri Anda, aku bebas dari semua persoalan. Aku bebas dari semua persoalan. Nah, ini udah jangan mikir. Iya.
Makanya lebih enaknya jadi orang gila. Loh, ya serius. Coba orang gila itu. Dia tidurnya di mana? Di teras-teras. Lalu cari makan dari mana? Dari sampah. Kau lihat orang gila ini. Jangankan mencret. Demam pun gak ada. Apalagi diabetes, gak pernah. Corona gak ada masalah sama dia. Iya. Jadi apa yang menjadi kita penyakitan? Ya udah, Anda tahunya. Ini. Jadi jangan mikir, udah, amin. Ini serius ini. Jangan mikir kalau tidur aja. Kan itu ada itu stiker itu no problem katanya kan. Gendut perutnya, mukanya agak kepalanya agak besar, duduk. Dia bikin no problem. Datang kita, gue penuh problem. Gacau ini. Makanya kalau mungkin bisa pula kita bikin stiker ya. Full problem. Bikin gambarnya kurus, krempeng, penyakitan dan giginya keluar. Aduh. Jadi begini kita yang dikasih oleh Tuhan. Mulai minggu depan wajib yang datang ya semuanya tersenyum. Amin. Jadi maskernya dibuka dulu, senyumin dulu, baru tutup lagi. Iya, wajib tersenyum saudara-saudara. Nah, ini bukan wajib helm aja yang ada, wajib tersenyum pun ada. Ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi persoalan Anda itu Anda bisa minta pada malaikat supaya malaikat menolong Anda. Saya kira ini seringkali orang tidak pernah di dalam doanya itu minta malaikat. Nah, kita harus tahu saudara-saudara, posisi kita di hadapan Allah. Ya, ini dalam tanda petik ya. Posisi kita di hadapan Allah lebih tinggi kita ini dari malaikat. Jadi malaikat bisa kita perintahkan. Karena malaikat itu mengawal kita, menolong kita, pembantu kita. Makanya malaikat itu nanti di akhir zaman pun tidak pernah itu jadi daging. Tetap malaikat yang roh. Tapi Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dia menjadi manusia. Manusia yang utuh. Dengan tubuhnya dia bangkit. Kita nanti bangkit sama seperti Yesus dengan tubuh. Berarti posisi kita lebih mulia daripada malaikat. Amin. Kok aminnya kecil? Berarti kita bisa perintahkan malaikat. Jadi jangan suruh malaikat ini berdiam diri, saudara. Jadi kalau saya berdoa, saya sering sekali bilang, Tuhan Yesus, dalam namamu Tuhan, saya perintahkan malaikat sekarang. Kirim orang-orang yang bertobat. Ya kan? Ya dikirimnya. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan Yesus, dalam namamu saya perintahkan malaikat. Ingatkan dan hinsafkan orang itu yang sudah melawan engkau, supaya dia bertobat. Nah ini, pernah merintahkan malaikat belum? Belum kan? Nah ini, makanya mulai dari sekarang. Makanya perlu ikut doa puasa, supaya doanya jos. Jadi malaikat ini di bawah manusia. Loh, iya, tapi manusia mana? Manusia yang hidup baru. Iya, tapi kalau manusia yang abal-abal, ya udah nggak ada bandingannya itu dengan malaikat. Nah kita sekarang
lebih banyak kita berpikirnya posisi kita itu lebih rendah dari malaikat. Betul dah? Iya. Jadi akhirnya doa kita selalu batal, selalu gagal, selalu tidak ada jawaban. Karena coba saudara-saudara, capek enggak sih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus, ingatkan, insapkanlah dia. Iya kan? Ya capek lah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kok jadi pembantu kita? Tuhan Yesus kok jadi sapam kita? Tuhan Yesus, jaga aku waktu tidur Tuhan. Loh, nangis siapa sih dia? Sapam. Tapi kalau Anda bilang, di dalam nama Yesus, malaikat, jaga aku tidur malam ini. Supaya aku tidak bermimpi yang aneh-aneh, tapi bermimpi yang indah-indah. Kalau udah indah mimpinya, terjadilah itu dalam nama Yesus. Ini enggak, Tuhan Yesus, aku mau tidur. Kita nangis pula kita. Kenapa nangis? Karena yang diingatnya penderitaannya. Tidur dia. Oh, waktu tidur pun dia mimpi. Mimpinya, ku bunuh kau nanti, ku tikam kau nanti, ku bacok kau nanti. Coba tidur dia mau bacok. Apalagi kalau nggak tidur, ya udahlah bunuh sekalian. Ini bahaya gitu. Ya. Halo. Ada yang mimpi buruk di sini hari ini? Enggak ada ya? Mimpinya indah-indah ya? Iya. Nah, jadi kita mimpinya ya bagus indah-indah aja lah. Makanya jangan mikir lah, amin. Udah kalau Anda tidak mikirkan masalah nggak akan datang. Karena Anda mikir masalah menumpuk-numpuk datangnya. Udah kalaupun orang bilang babi kau, kita bayangkan makan babi, Anda. Anjing kau, ya kita bayangkan makan anjing. Tak usah dibalas, biarin aja. Iya, ini kita bilang babi kau, katanya kan kita balas sudah lebih parah lagi. Oh, kau itu anjing kurapan mau mati segala macam. Keluarlah dari situ. Ia baru sekali yang ngejek. Itu sudah bahagia. Saudara-saudara. Ya, nah itulah enaknya kita di dalam Tuhan ini. Amin. Enak. Ya, jadi indahnya di dalam Tuhan, saudara-saudara. Pertama kita tidak punya rasa benci. Indah. Oh indah. Ini enggak. Kita benci orang sampai keriting muka kita. Ya kan? Keriting tanpa disalon. Iya. Terus ditambah lagi masalah. Kebencian Anda pun belum selesai. Masalah juga belum selesai. Berapa beban yang harus ditanggung dalam hati ini. Makanya saudara-saudara pendek umurnya. Nah, jadi indahnya di dalam Tuhan itu kita tidak membenci, kita tidak mendendam, ya. Nah, kita tidak suka emosional dan lain-lainnya. Ada sukacita di dalam, ada kegembiraan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu. Jadi begitulah kita indahnya di depan Tuhan. Saudara-saudara, kayaknya ini belum selesai juga ini pengejar sesat ini. Kita lanjutkanlah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.